Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi mereka yang dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Semoga setelah Kau sucikan dari segala dosa, para hamba-Mu semakin berkembang dalam segala rahmat dan tidak kekurangan sesuatu pun dari kemurahan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu makan roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberikan roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Bapa ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendapati orang-orang yang telah menyaksikan mukjizat Yesus, yaitu penggandaan roti dan ikan, meminta tanda lain sebagai bukti bahwa Dia adalah Mesias. Mereka mengingat bagaimana nenek moyang mereka diberi mana di padang gurun. Namun, Yesus menjelaskan bahwa mana itu hanya makanan sementara, sedangkan Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Ketika Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup," Dia mengajak kita untuk memahami bahwa kehidupan sejati tidak hanya berasal dari makanan fisik, tetapi dari hubungan kita dengan Kristus. Roti yang Ia tawarkan adalah dirinya sendiri
yang memberi kehidupan abadi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam konteks Paskah, kita diingatkan bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus memberikan dirinya sebagai makanan rohani yang memberi kekuatan dan pengharapan kepada kita, yang secara lebih konkret kita rayakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita seringkali mencari tanda-tanda dan bukti dalam hidup kita. Tetapi Yesus mengajak kita untuk melangkah lebih jauh, yaitu untuk percaya kepadanya tanpa syarat. Berbahagialah orang yang percaya, namun walaupun tidak melihat. Iman kita bukan hanya tentang melihat tanda-tanda, tetapi tentang mempercayai kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari, secara khusus dalam perayaan Ekaristi. Melalui perayaan Ekaristi itu, ketika kita komuni, kita yakin dan percaya bahwa kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Dengan demikian, Kristus tidak hidup lagi di luar, tetapi di dalam diri kita. Dengan demikian, tepatlah ajaran gereja yang mengatakan bahwa kita harus menjadi altar Kristus, menjadi Kristus yang lain, karena kita telah bersatu dengan Dia secara khusus melalui perayaan Ekaristi itu. Dalam setiap tantangan dan kesulitan, kita diundang untuk datang kepadanya, roti hidup yang akan memuaskan kerinduan kita dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita berlangkah maju bersama, terus menghidupi semangat Ekaristi dalam seluruh kehidupan kita. Sebagaimana tubuh Kristus dibagi-bagi untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang, maka hendaklah juga saling berbagi kehidupan dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian, kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.